hadir di atas panggung. Mereka adalah para pelatih dan para pendamping. Usaha Depok yang mewakili, Ibu silakan. Kemudian mewakili Jitek Edukasi, Mas Tribuana. Kemudian dari makhluk ini bukan guru-guru nih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, anak sekolahan pimpin bisnis spesial SMK SMA kami luncurkan. Demikian, terima kasih. Kembali ke depan. Hari ini sengaja kami mengumpulkan dua kelompok dunia yang berbeda. Satu dunia pengusaha, kedua dunia pendidik. Mau ngapain mereka kita kumpulin di sini? Saya pribadi, kami ingin mengajak berkolaborasi. Tidak ada hari ini orang yang sukses bekerja sendirian. Kita tidak ingin jadi orang yang gagal. Makanya mau nggak mau kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Berkolaborasi antara pelaku ekonomi dan pendidik digabungkan, sama-sama punya kepentingan. Di pendidik Anda menghadapi anak-anak dengan pelajar kewirausahaan yang selama ini diajar oleh guru-guru yang berwenang, tapi maaf, tingkat kelayakannya ini masih dipertanyakan. Hari ini kami menawarkan orang-orang yang berkelayakan di dalam mengajar kewirausahaan, sekalipun barangkali mereka nggak berwenang masuk kelas, tetapi kita jembatani dengan sebuah program anak sekolahan pimpin bisnis. Mulai saja pembicara pertama, saya biasanya ladies first ini Bu. Data dari BPS itu Pak, pengangguran di Kota Depok itu kalau secara angka nominal itu 117.000 sekian dari jumlah angkatan yang produktif 1.200.000 itu yang pengangguran. Kalau di persentase sih 9,76. Tapi nanti saya akan cerita karena kesininya sampai November ini alhamdulillah akan menurun. Menurunnya itu tidak sekonyong-konyong turun ya Pak ya, tapi itu melalui program dari pemerintah, dari pihak swasta, dan dari para ini sendiri ya, pengusaha sendiri. Menurunnya sangat drastis ya Pak ya. Dari 9,76 itu sekarang angka pengangguran menjadi 7,82%. Ayo kita dukung lagi, semakin turun melalui program Haji Aceh tadi ya Pak, menjadikan anak didik dan atau alumni menjadi pimpin bisnis. Itu adalah pepatah. Ini ide bagus Pak Haji Aceh. Saya sangat apresiasi sekali Pak terkait dengan kegiatan ini. Ini akan membangun anak-anak kita sekarang ini. Izin perlu Bapak Ibu ketahui yang hadir di kegiatan hari ini, SMK terutama di Depok ini, izin Bapak Ibu, kalau kita menyelami setiap SMK itu, anak-anak kita itu perkembangannya lebih pesat daripada anak-anak kita zaman dulu. Saya melihat ternyata teman-teman di Estonia itu melakukan lompatan yang sangat dahsyat, melakukan revolusi terhadap dunia pendidikan mereka, karena mereka bukan mempersiapkan generasinya untuk masa hari ini Pak. Mereka future-nya sampai ke 20 sampai 30 tahun ke depan. Itu yang mereka persiapkan di seluruh level SD, SMP, SMA. They do it blockchain program, they do it coding program. Mereka melakukan itu pada level-level yang sangat dahsyat. Kecil-kecil udah diajarin design thinking. Bayangin coba, kita tuh nggak ngerti. Teman-teman saya tanya, anak saya kasih ini yang belajar design thinking siapa? Ngacung. Ada nggak? Pernah dengar nggak design thinking? Nggak ada Pak Haji, nggak diajarin di kita.
Bagaimana kita bisa menghadapi future-nya kalau kita nggak punya dasar-dasar untuk mempersiapkan menghadapi itu. Dan itu harus dipersiapkan dari awal. Bagaimana kita berempati sama masalah, bagaimana kita mengenali masalah, bagaimana kita memulai sebuah bisnis, melihat peluang. Itu harus ada prosesnya, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pengusaha. Ada prosesnya. Kalau Pak Dahlan Iskan bilang, semakin cepat Anda gagal ketika memulai usaha, itu semakin bagus. Artinya, ini adalah satu hal yang tepat ketika Pak Haji Aceh memulainya dari level SMA. Kalau perlu dari SD, Pak Haji. Dari SD itu diajarin gimana sih dunia ke depan. Hari ini sudah ada 8 miliar loh penduduk dunia, dan sekarang setiap 10 tahun nambah 1 miliar. Bayangin coba. Besok itu nambah lagi 9 miliar 5 tahun. Terus makin cepat gitu loh. Dan dalam waktu yang gak lama kita akan ada 20 miliar. Nggak sampai, dulu butuh 100 tahun untuk 1 miliar. Sekarang cuma butuh 10 tahun. Besok nggak sampai 5 tahun. Ini persaingannya bukan levelnya lokal lagi paling, ya kan? Kita ngomongnya global, dan itu nggak mungkin semua orang bisa datang ke kita. Kalau Elon Musk sudah mikir sampai Mars, ya kan? Jangan kita masih mikirnya di Citayam aja. Nggak bisa gitu loh. Ini global gitu loh. Begitu gandumnya Zelensky aja di Ukraina di ban, ya kan? Kita sebagai penganut Indomie mania, ya kan? Udah pusing, ya kan? Kita makan mulu Indomie aja ya. Makan Indomie berhari-hari di Eropa gitu. Tapi yang dilihat sama Pak Haji adalah, oh ternyata anak-anak di sana diajarin kok bagaimana membuat pelatihan berdasarkan coding. Kurikulumnya masuk ke dalam sana Bapak Ibu. Jadi diselipkan dan mereka meribon, karena mereka juga dengan wilayah Nordik, dengan Estonia, itu kesantunannya diajarin, ya Pak Haji, ya karakternya diajarin. Tapi skill-skill dasarnya itu bener-bener. Kita terkesima ya Pak Haji di dalam perjalanan ferry dari Helsinki sampai ke Estonia. Di ferry, orang Indonesia yang cuma pegang gadget cuma kita berdua yang pegang handphone. Yang lainnya tuh ngobrol, baca buku, as human gitu. Kayak manusia, cuma kita doang yang berdua dia pakai gadget gitu. Padahal mereka adalah negara-negara yang menemukan gadget-gadget itu gitu kan. Dan Pak Haji ini kita doang yang pakai gadget. Orang lain tuh ngobrol, diskusi, enak gitu kan. Ada proses humannya tuh di situ ada, tetapi mereka menjaga skill-skillnya itu dengan sangat bagus, ya kan? Mereka ketemu tuh, ya kan? Knowledge best practice-nya. Hari ini ada TransferWise, Bapak Ibu, itu dari Estonia. Ada 20 startup yang sekarang kita listing, itu dari Estonia. Anak-anak mudanya yang sekarang ada di Twitter, yang ada di Facebook, itu skill-skillnya. Dulu kita ngomong India. Tapi India hari ini banyak sekali kekurangannya karena mereka memang murah, tetapi mungkin skill-skillnya tidak sampai mumpuni. Tapi teman-teman di Nordic area itu skillnya sangat dahsyat dan kemudian mereka mampu menciptakan dan melihat peluang-peluang. Itu yang tidak dilihat sama para pekerja. Nah jangan sampai walaupun target SMK adalah menjadi workers, tetapi tetap yang namanya bisnis harus dibangun dari sekarang. Insting bisnisnya, inisiasinya, jaringannya, networknya dimulai dari sekarang. Semakin cepat kita berjejaring, semakin cepat kita gagal, tingkat kesuksesannya itu akan semakin tinggi Bapak Ibu. Kami di Kode Margonda itu menyaksikan sendiri membuat program, kita punya ideation program, kita punya akselerator inkubator program, kita punya akselerator program, sampai pendanaannya kita punya. Jadi Pak Haji nggak usah khawatir, kalau ada startupnya atau bisnis teman-teman yang bagus-bagus, itu punya syarat cuma satu, PT sama laporan keuangan setahun Pak Haji. Datang ke kita punya security crowdfunding scfunding.id, bisa menerbitkan obligasi, bisa syariah, maksimum sampai 30 miliar tanpa agunan. Silakan datang kalau bisnisnya bagus, datang ke kita coba cek. Kalau memang bagus, kita coba sebar ke jaringan kita, ke jaringan investor kita. Sehingga teman-teman nggak perlu lagi tuh bantuan dari IMF, ya kan, istri, mertua, family gitu kan. Nggak perlu lagi. Atau Pak Haji aja oke, ngasih bantuan, tapi seberapa besar, ya kan? Ini ada satu security crowdfunding pendanaan yang bisa dilakukan di situ. Dan kami menyaksikan di tempat kami anak-anak muda yang datang dari waktu kuliah di semester 5, semester 6, hari ini masuk di Forbes Under 30. Anak Depok bayangin, tepuk tangan buat anak Depok. Ya kan? Nggak pernah kebayang usia 25 tahun, 27 tahun, tapi sudah punya valuasi sampai 1,4 triliun.
Ya kan? Bagaimana caranya? Caranya adalah mereka melakukan tadi, ya kan, usaha dari awal mencoba sesuai dengan skill mereka. Mereka jago coding, terus kemudian mereka berempati, bagaimana caranya kita memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita sendiri atau di kita sendiri. Yang hebatnya di dunia startup, di digital teknologi, dia bisa kemudian kalau masalahnya solve, dia bisa scale up dalam waktu singkat. Kalau dulu Jarum atau pengusaha atau Pak Haji Aceh butuh puluhan tahun untuk menjadi konglomerat, Jarum itu misalkan Budi Hartono, BCA, segala macam, itu butuh 50 tahun, 100 tahun. Hari ini kita lihat semakin cepat fasenya, ya kan? Nah di Makassar misalkan Gojek butuh 10 tahun, ya kan? Terus kemudian ada 5 tahun. Hari ini dalam waktu 2 tahun setengah, Anda sudah bisa jadi unicorn. Bayangin coba, 2 tahun setengah, ajaib namanya. Memang startupnya namanya ajaib, ya kan? Ada yang download ajaib? Ya, kalian bisa berinvestasi lewat ajaib itu. Itu jadi unicorn baru. Cuma butuh waktu 2 tahun setengah Pak Haji, dan umurnya 25 tahun. Kalian itu berapa? Beda-beda tipis kan? Ya kan? Artinya, kalau semakin kalian mau coba dari hari ini, kalian punya possibility untuk bisa membangun tadi. Makanya mindsetnya harus berubah. Kalau pekerjaan itu udah otomatis pasti dapat, kalau kita punya skill, kalau kita punya knowledge, kita punya jaringan. Tapi bagaimana kemudian kita mengakselerate jaringan, kemampuan, skill kepada level yang lebih tinggi lagi untuk memecahkan masalah, itu baru keren, ya kan? Jadi kalau dalam bukunya Simon Sinek itu kalian teman-teman baca bukunya Start with Why. Jadi startnya with why. Kenapa sih? Ya kan? Kenapa sih Pak Haji Aceh bisa kaya banget gitu?